yang tertulis, dan ketika Roh Kudus menghidupkan janji-janji firman yang tertulis, maka itu harus terlihat di dalam perbuatan kehidupan setiap hamba-hambanya dan umat Tuhan. Ya, karena Alkitab bukan teori. Alkitab adalah Kristus yang hidup, yang dituliskan di dalam bentuk tulisan, dan butuh Roh Kudus untuk menghidupkan supaya Kristus itu tinggal di dalam kita dan kita menjadi suratan Kristus yang hidup yang dibaca oleh semua orang. Jadi kitab Wahyu sangat penting bagi umat Tuhan, khususnya di akhir zaman. Karena hanya satu-satunya kitab dari Kejadian, satu-satunya kitab Tuhan Yesus langsung menyatakan dirinya kepada penulis. Dalam hal ini adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan untuk detailnya bagaimana Rasul Yohanes bisa sampai ke Pulau Patmos, maka itulah yang perlu kita pelajari dengan seksama. Untuk tujuan apa dia ada di Pulau Patmos? Adalah untuk mendapatkan penglihatan yang besar terkait dengan akhir zaman dan apa yang Tuhan hendak kerjakan di sepanjang 2000 tahun sesudah dia naik ke surga dan kemudian turun dalam rupa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ya kan? Banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah selesai di Kalvari. Ya, tetapi ada pekerjaan dia di masa yang akan di Kalvari. Ya, tetapi ada pekerjaan dia di masa yang akan datang. Apa itu? Adalah untuk memanggil umatnya yang ada di sepanjang 2000 tahun. Jadi kita harus berpikir yang betul-betul dalam. Kekristenan bukan hanya di zaman kita. Kekristenan sudah dimulai di loteng Yerusalem. Dan dari loteng Yerusalem, kalau kita hitung sampai dengan sekarang, itu sekitar 20 abad atau 2000 tahun. Ya? Nah, sepanjang 2000 tahun inilah Roh Kudus di dalam gereja mula-mula pertama-tama, para rasul memberitakan firman ini dan kemudian diikuti oleh murid-murid dan generasi yang berikutnya, angkatan yang berikutnya. Terus sampai dengan tahun 2021. Jadi mempelai wanita, gerejanya Tuhan terdiri dari loteng Yerusalem sampai benih yang terakhir saat ini. Itulah kekristenan. Tapi sayangnya kekristenan di akhir zaman mentok hanya taunya yang di sini, tapi nggak punya ide tentang bagaimana orang-orang kudus di sepanjang zaman ini. Kan begitu. Kita di akhir zaman diharapkan untuk menerima penyingkapan kitab Wahyu, sebab gereja mula-mula belum menerima. Bahkan kitab Wahyu belum ditulis. Nah, karena kitab Wahyu ditulis baru tahun 95-96. Sekitar 60 tahun semenjak penyaliban di Kalvari. Sekitar 60 tahun kemudian kitab Wahyu dituliskan. Itulah ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos. Jadi bahkan gereja mula-mula, mungkin yang usianya tidak sampai 60 tahun, mungkin sudah tua pada saat menerima Roh Kudus, mungkin mereka sudah meninggal. Kan begitu. Dan bahkan ketika kitab Wahyu sudah ditulis pun, tahun 95-96, kitab Wahyu tidak dibuka itu. Jadi Yohanes hanya menuliskan dalam bentuk simbol. Dari pasal 1 sampai pasal 22. Nah, sekarang orang-orang kudusnya Tuhan lahir di bumi dari angkatan ke angkatan, sampailah dengan tahun 2021. Kita di abad 21 siapa? Tuhan Yesus di abad 1 pada saat penyaliban berlangsung, ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi dengan mereka ini? Kan gitu. Apakah mereka juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan? Ya. Tetapi mereka belum menerima penyingkapan isi kitab Wahyu secara penuh. Itulah sebabnya Rasul Paulus di kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40, Paulus berkata,
tanpa kita, mereka semua ini di belakang kita tidak sempurna. Sedangkan Tuhan Yesus pada waktu dia hidup di bumi, dia berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku di surga sempurna. Matius 5 ayat yang ke-48. Ya kan? Jadi untuk menggenapkan perkataan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tahu kapan kesempurnaan tiba. Makanya Rasul Paulus katakan, kita sekarang melihat dia dengan samar-samar. Kita sekarang masih kekanak-kanakan, tapi kita harus menjadi dewasa. Dan buang semua kekanak-kanakan, sebab ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Apakah perkataan Rasul Paulus ditujukan kepada Tuhan Yesus pada waktu dia di bumi? Tidak. Perkataan Rasul Paulus adalah ditujukan untuk masa yang akan datang, dan masa itu adalah masanya kita, akhir zaman. Jadi, dengan kata lain, apa yang terjadi di sepanjang 2000 tahun antara loteng Yerusalem dan meninggalnya para rasul habis sampai dengan zaman kita. Nah, disinilah rahasia itu yang tidak dipahami di sekolah-sekolah teologi dan sekolah Alkitab. Mereka tidak mengerti apa yang berlangsung. Dan antara meninggalnya para rasul dari gereja mula-mula sampai dengan zaman kita, itulah yang dituliskan dalam bentuk simbol di Wahyu pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Tuhan Yesus mengucapkannya dalam bentuk perumpamaan, yaitu di Matius pasal 13. Apa itu isinya? Penabur dan benih yang ditabur. Dua jenis penabur. Penabur yang baik menaburkan benih yang baik, dan penabur yang jahat menaburkan benih yang jahat. Itulah perumpamaan di Matius 13. Dan kemudian ketika dua benih ditaburkan, murid-murid melihat, bukankah ini benih yang jahat, benih yang tidak baik, dan mereka hendak mencabutnya. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan. Kalau kamu cabut sekarang lalang itu, maka gandum pun akan tercabut. Biarkan keduanya bertumbuh bersama-sama. Sampai akhir zaman, di masa penuaian, maka keduanya akan dipisahkan. Lalang diikat berberkas-berkas terlebih dahulu. Nah, kata terlebih dahulu ini, lalang, saya akan tunjukkan tahunnya kapan. Kemudian gandum akan diikat akan dikumpulkan untuk masuk ke dalam lumbung. Lumbung di sini adalah pengangkatan. Lumbung di sini adalah pertemuan kita dengan Tuhan Yesus di angkasa. Lumbung di sini dimaksudkan adalah perjamuan kawin malam anak domba di surga. Itulah lumbung. Ya kan? Berarti lalang harus diikat berberkas-berkas dulu. Kalau Samuel pernah datang ke waktu panenan padi, Bu, waktu dipanen kan diikat, jerami-jerami kan diikat. Begitulah lalang. Jadi kenapa mesti ditunggu di akhir zaman? Ya, karena akhir zaman adalah musim penuaian. Baik gandum, baik lalang sama-sama matang, sama-sama menghasilkan buah. Dan Tuhan Yesus katakan di Matius 7, pohon dikenal dari buah. Matius 7 ayat 20, 21, 22. Dan apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus di Matius 7? Tuhan katakan, nabi-nabi palsu akan muncul, serigala-serigala berbulu domba. Dan Tuhan katakan di Matius 7, pohon dikenal dari buahnya. Dan kemudian diteruskan ayatnya, dikatakan di situ, pada hari-hari terakhir akan tampil orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan. Aku sudah melakukan banyak mujizat di dalam namamu. Tapi Tuhan tampil, enyah engkau, aku tidak kenal kamu. Ya kan? Yes. Matius 7 berbicara hari-hari terakhir, berarti bicara akhir zaman, di masa penuaian. Jadi kita harus tempatkan Matius 7 akhir zaman.
Matius 7 tidak berlaku di zaman para rasul. Karena jelas kan hari-hari terakhir. Dan kaitannya dengan buah. Kalau pohon buah sudah berbuah, itu artinya panen. Panen, Tuhan Yesus katakan di Matius 13, akhir zaman. Saya terangkan ini dulu. Kenapa kitab Wahyu harus dibuka? Karena kita sudah hidup di masa penuaian, di akhir zaman. Kekristenan sekarang sudah terlalu banyak muncul penafsiran yang berbeda-beda. Muncul Injil kemakmuran, ya kan? Bukti kamu dipenuhi Roh Kudus, bukti kamu di umatnya Tuhan, kamu diberkati. Injil sosial, sukanya ngumpul, ya? Tapi tidak jelas apa yang mau diraih. Tetapi ingin kumpul terus. Injil yang lain menitik beratkan kepada perbuatan. Harus karakter Yesus, harus saling tolong menolong, harus rendah hati, harus tidak boleh berdusta. Betul semuanya, tidak ada yang salah di situ. Tetapi tidak akan komplit dan sempurna tanpa pembukaan rahasia. Karena kitab Wahyu adalah satu-satunya kitab di Alkitab di mana Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan dirinya dan menyuruh kepada Yohanes, tuliskan semua yang kau lihat. Jadi Yesus berkata, tadi malam sudah saya sampaikan ayatnya di Yohanes pasal 14 ayat 15. Dikatakan di situ, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Betul kan? Kekristenan selama ini hanya mengenal Yesus di 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan begitu? Ya. Tapi Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Ada satu kitab yang tidak pernah disentuh oleh para teolog, baik di sekolah-sekolah ataupun di gereja. Kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu langsung perintah Tuhan Yesus. Jadi, bukti seseorang mengasihi Tuhan Yesus adalah melakukan perintahnya. Tetapi di kitab Wahyu yang adalah perintah Tuhan Yesus, dikatakan Wahyu 1 ayat 3 yang tadi malam kita baca, turuti semua yang tertulis di kitab Wahyu. Nah, betul kan? Berarti dengan kata lain, kalau kita nggak turuti yang ada di kitab Wahyu, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Ya, jawabannya ya, tapi tidak komplit. Kan gitu kan, sederhana kan gitu. Kita tidak perlu menafsir. Karena saya hanya mengambil ayat firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Tapi di Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, penampakan Yesus kepada Yohanes, turuti semua yang ada di dalam kitab ini, Wahyu. Jadi, kalau kita tidak menuruti isi kitab Wahyu, berarti kasih kita kepada Yesus tidak komplit. Karena kita hanya tahu perkataan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana dengan kitab Wahyu? Mau sampai kapan kitab Wahyu tertutup? Nah, kalau kitab Wahyu hanya tertutup, berarti hanya menambah tebal-tebalnya kitab. Apakah kitab Wahyu hanya menambah tebalnya doang? Ya tidak. Ada maksud yang jelas kenapa kitab Wahyu harus dituliskan. Ya, kemudian perkataan Tuhan Yesus yang lain di Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah Tuhan Yesus adalah Allah dalam rupa manusia? Bukankah Dia Allah pencipta langit dan bumi? Ya kan? Dia Melkisedek, Dia Elohim, Dia Alfa dan Omega, dan Dia menyapa Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu 1. Dia berkata, aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah mati namun hidup lagi untuk selama-lamanya, dan yang memegang kunci kerajaan maut dan neraka. Tuliskan semua yang kau lihat Yohanes, yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi bagaimana menggenapkan Matius 4 ayat 4?
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, kalau kita tahunya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berarti kan belum setiap. Amin. Sederhananya itu. Amin. Ya. Kita nggak perlu penafsiran. Anda nggak perlu sarjana untuk bisa tahu ini. Karena saya nggak pernah 1 menit pun duduk di STT ataupun di sekolah Alkitab. 1 menit pun saya nggak pernah. Tapi saya bisa terangkan ini yang tak bisa diterangkan oleh S3 teologi. Tanpa saya tahu Ibrani dan Yunani. Kita nggak diharapkan untuk jadi pinter kok. Kita diharapkan untuk percaya oleh Tuhan Yesus. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Dan pastikan bahwa kita memakan setiap firman. Kitab Wahyu, lagi-lagi saya ulang, Kitab Wahyu adalah perintah Tuhan Yesus langsung kepada Yohanes. Nah, sekarang saya tunjukkan latar belakang Yohanes. Kenapa kok kepada Yohanes hal ini ditujukan, disuruh untuk menuliskan Kitab Wahyu, penglihatan yang besar itu. Kenapa tidak kepada Petrus yang paling tua dari 12 murid? Kenapa tidak kepada rasul yang lain? Kenapa kepada Yohanes? Jawabannya adalah, saya lupa nasnya, mungkin masih bisa carikan. Murid-murid yang lain ketika kumpul dengan Tuhan Yesus, mereka bilang sama Tuhan Yesus, mau jadi apa murid? Ya? Maka Yesus berkata, bukan urusan kalian untuk tahu. Yesus menunjuk Yohanes, dia tidak akan mati sebelum melihat aku datang. Waktu itu murid-murid belum dipenuhi Roh Kudus. Waktu itu belum loteng Yerusalem. Belum. Dan ketika Yesus mengucapkan perkataan itu, wah, udahlah, terjadi rumor, kasak kusuk. Gak akan mati sebelum Tuhan Yesus datang. Gak akan mati. Yohanes akan panjang umur. Pastilah akan terjadi kusuk-kusuk, kasak kusuk. Rumor di kalangan para murid. Ya? Karena mereka belum tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, mendapatkan penglihatan yang besar, maka Kitab Wahyu ditutup dengan tulisan, Maranatha, aku akan datang segera. Pasal 22. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Yohanes 21. Yohanes 21, baik, kita baca. Ini latar belakang kenapa harus Rasul Yohanes yang menerima penglihatan itu. Yohanes 21, 22. Ya. Saya baca dari ayat 20. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yohanes 21 ayat 19 sampai selesai. 3 ayat saya bacakan. Nah, perkataan Tuhan Yesus cukup aneh bagi murid-murid. Dia tidak akan mati sebelum melihat aku datang. Begitulah itu. Tapi siapapun tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah akhir zaman di masa penuaian. Berarti apakah Yohanes akan hidup sampai 2000 tahun? Saya rasa kalau sempat dia hidup sampai 2000 tahun usianya, dia manusia yang paling tua di bumi.
Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi apa yang terjadi? Yohanes tidak akan mati secara jasmani sebelum melihat Tuhan datang. Nah, Tuhan datang ini bukan secara jasmani dia akan datang 2000 tahun di akhir zaman, tetapi adalah dia sesudah naik ke surga, Roh Kudus turun, gereja mula-mula sudah muncul, Injil tersebar di wilayah Israel sampai ke Asia Kecil, dan kemudian Tuhan membawa Yohanes ke Pulau Patmos. Dan sebelum Yohanes dibawa ke Pulau Patmos, Yohanes harus mengalami banyak sengsara. Salah satu sengsara yang dialami oleh Rasul Yohanes adalah tentara Romawi sudah sangat jengkel. Tidak mati-mati dia dengan cara apapun. Sampai akhirnya direbus di wajan yang besar, wali, di dalam minyak yang menyala-nyala, yang dipanaskan. Direbus selama 24 jam. Sejarah mencatat. Dia direbus itu. Tapi panasnya api dan minyak tidak pernah membakar tubuh Yohanes. Kok bisa? Ya, karena Tuhan yang sama di zamannya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan? Di zaman Daniel. Ketika mereka dimasukkan, dilemparkan ke dalam api yang dibuat menyala 7 kali lipat lebih panas. Dan ketika mereka masuk dalam api, tiga-tiganya, Sadrak, Mesak, Abednego, ada manusia yang keempat yang menolong. Siapakah itu? Anak Allah. Jadi ketika Yohanes direbus, ini hanya pengulangan di situ. Anak Allah tampil untuk menjaga Yohanes. Sebab anak Allah sudah berkata sebelum dia naik ke surga, sebelum disalibkan, dia tidak akan mati sebelum melihat aku datang. Sehingga karena tidak mati juga Yohanes, maka dilemparkanlah oleh tentara Romawi, diasingkan ke pulau terpencil dekat Yunani yang bernama Pulau Patmos. Pulau yang sangat gersang, penuh dengan binatang-binatang yang berbahaya, kalajengking, ular, dan lain sebagainya. Dan pulau itu diisi oleh para tawanan-tawanan penting dari pihak Romawi, tawanan politik dan lain sebagainya. Di situ dibuang, kayak Nusa Kambangan gitu. Nah, di situ jugalah Yohanes betul-betul sendiri, dan disitulah Tuhan datang langsung. Tuliskan semua dalam penglihatan. Itulah yang dimaksudkan, bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat aku datang. Dan kemudian Tuhan membawa Yohanes, rohnya, aku diangkat di dalam roh, dibawa untuk menelusuri 2000 tahun, ya, 2000 tahun sampai dengan zaman kita. Jadi Yohanes melihat kita. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya di kitab Wahyu. Yohanes sebenarnya dibawa ke penglihatan melihat kita. Jadi kalau dia melihat kita, maka peristiwa yang sekarang berlangsung, COVID-19, pandemik, lockdown, vaksin, juga harus ada di kitab Wahyu. Ya. Betul kan? Harus, karena dia melihat akhir zaman. Penglihatan yang sama yang dilihat oleh Daniel 800 tahun sekitar sebelum Yohanes tampil di bumi. Tuhan katakan di Daniel 12, sembunyikan semua perkataan itu, meteraikan kitab tersebut, karena itu masih jauh, Daniel, akhir zaman. Penglihatan Daniel 700 tahun sebelum Yohanes tentang akhir zaman, abad kita 20 dan 21. Penglihatan Yohanes sekitar 2000 tahun yang lalu. Penglihatan Daniel sekitar 2700 tahun yang lalu. Penglihatan Yohanes sekitar 2000 tahun yang lalu sudah melihat keberadaan akhir zaman. Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Timotius keadaan manusia di akhir zaman. Betul? Berarti Daniel, Yohanes, Paulus melihat akhir zaman. Itulah sebabnya kitab Wahyu dituliskan dalam bentuk simbol. Supaya apa?
supaya tidak bisa ditafsirkan oleh suka-sukanya orang. Apalagi kalau udah orang pintar, menurutku ini Wahyu 1, kaki dian artinya, menurutku mesbah emas artinya, menurutku binatang yang keluar dari dalam laut artinya. Tuhan tahu manusia itu pintar. Tapi karena Tuhan menuliskan dalam bentuk simbol melalui Rasul Yohanes, sepintar apapun manusia, begini juga dia membaca kitab Wahyu. Dan kemudian muncullah dengan sedikit SKS, 4 SKS atau 6 SKS, ya, yang disebut dengan pelajaran eskatologi akhir zaman. Kitab Wahyu pasal 1 sampai 22 hanya dibahas dengan beberapa SKS, nggak komplit. Dan ketika dosen tanya sama muridnya, murid mahasiswa ini kesaksian, bertanya kepada dosen. Ketika dosen menerangkan tentang meterai 1 kuda putih, meterai 2 kuda merah, dan seterusnya. Dia nanya, Pak dosen, kan Alkitab jelas bilang di Wahyu 6, anak domba membuka meterai-meterai. Jadi sebenarnya realita manifestasi membuka itu seperti apa Pak dosen? Ya anak domba membuka. Iya maksud saya, realitanya itu kayak apa? Kalau realitanya orang membuka, Alkitab kan jelas. Nah buka kayak gini, saya bacakan. Realitanya seperti apa Pak? Tidak bisa menjawab dosen. Sejak itulah si murid bertanya-tanya. Tidak benar ini. Tidak benar ini. Tapi dia tunggu sekian puluh tahun kemudian untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dan ketika dia bertemu dengan saya, dia memperoleh jawaban. Tapi dia menunggu puluhan tahun. Dari sejak mulai jadi mahasiswa sekolah Alkitab sampai dia mengembalakan di Sumatera sana. Ini kisah nyata. Tapi kalau murid di sekolah kita banyak ya sudah, apa yang tidak ditelan dan nggak akan menghasilkan apa. Lihat, bahkan para orang pintar pun tidak akan bisa mengerti isi kitab Wahyu. Jangankan kitab Wahyu, kitab Zefanya dan Zakaria aja nggak ngerti. Zakaria ada beberapa penglihatan di situ. Salah satunya adalah aku melihat gulungan kitab yang terbang. Gulungan kitab yang terbang. Kalau saya lah murid sekolah kitab atau murid jemaat di gereja, saya tanya sama Pak Samuel sebagai gembala saya, Pak tolong terangkan gulungan kitab yang terbang itu artinya apa? Pasti tidak bisa jawab. Tapi kalau hari ini ditanyakan ke saya, oleh kasih karunia Roh Kudus, saya bisa menerangkan panjang tentang gulungan kitab yang terbang yang dilihat oleh Zakaria. Apa kaitannya dengan gulungan kitab yang ada di Wahyu pasal 5? Itu tadi saya bilang, sekali kitab Wahyu kebuka, itu akan membuka keseluruhan Alkitab. Dan ketika Alkitab terbuka seluruhnya, Roma 10 ayat 17, monggo dibaca. Roma 10 ayat 17, inilah jawabannya. Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Ayat 17. Catat. Coba. Bisa, Pak? Roma 10 ayat yang berapa? 17. Jadi ya, Ya. iman timbul Dari dari pendengaran dan pendengaran akan
oleh firman Firman Tuhan. oleh firman Kristus. Ya. Jadi dari mana iman timbul? Dari mendengarkan firman. Ya kan? Jadi lagi-lagi kalau kitab Zakaria, kitab Zefanya, kitab Daniel, kitab Yeskiel yang banyak berisi simbol, apalagi kitab Wahyu masih tertutup, apakah umat Tuhan punya iman? Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkanmu. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Kenapa ini penting? Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Zaman-zaman yang sebelum kita, orang-orang kudus belum memperoleh janji untuk pembukaan kitab Wahyu. Tapi mereka selamat. Ya kan? Tapi mereka selamat. Tetapi khusus untuk kita di akhir zaman, kitab Wahyu harus dibuka untuk mendatangkan iman yang sempurna. Supaya genap perkataan Tuhan Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Kemudian di Ibrani 11 ayat 40, tanpa kita, mereka orang-orang kudus yang di belakang kita tidak sempurna. Jadi, apa peran kita di akhir zaman sebagai umat Kristus, orang yang ditebus? Menyempurnakan iman orang-orang kudus. Oh, tidakkah itu perkara yang besar? Saya tambahkan lagi di Ibrani 11 tentang iman. Iman timbul dari pendengaran firman Yesus Kristus di Roma 10 ayat 17. Dan sekarang di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Dapat, Pak? Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya kan? Iman timbul dari pendengaran akan pemberitaan firman Yesus Kristus. Jadi pembukaan kitab Wahyu dan kitab-kitab yang lain mengikuti pembukaan kitab Wahyu akan mendatangkan iman bagi orang percaya Yesus Kristus. Itu. Jadi inilah zamannya penuaian, inilah zamannya akhir zaman, inilah zaman yang terakhir, dan di zaman inilah Tuhan akan datang yang kedua untuk mengambil suatu umat yang imannya sempurna. Seperti apa sih sempurnanya iman itu? Kitab Yakobus mengajarkan iman tanpa perbuatan. Betul nggak? Iman tanpa perbuatan mati, nol. Seperti apa sih iman sempurna? Iman yang sempurna akan menghasilkan kasih yang sempurna. Kasih adalah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah kasihnya Bapa yang diberikan kepada umatnya yang ditebus. Jadi Tuhan mengendaki iman yang sempurna dan kasih yang sempurna untuk memanifestasikan Kristus firman yang sempurna sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Jadi seperti apa pemanifestasian, pendemonstrasian iman dan kasih yang sempurna? Seperti dulu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Apa yang diperbuat oleh Adam sebelum jatuh ke dalam dosa? Mengusahakan tanah, menamai semua binatang, dan semua ciptaan Tuhan tunduk kepada Adam. Buaya tunduk, harimau singa tunduk, dan lain sebagainya. Alam pun tunduk.
Apakah sekarang harimau tunduk sama manusia? Digigit ya nanti. Jadi kemana kuasa itu? Amen. Itulah yang dijanjikan Tuhan untuk didemonstrasikan, dikembalikan di akhir zaman. Apa buktinya? Bahwa Adam hidup di dalam iman yang sempurna. Yesus Kristus kita disebut sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Lihat Yesus pada waktu hidup, begitulah Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Adam diusir dari Taman Eden. Jadi, Tuhan kita Yesus Kristus datang adalah untuk mengembalikan, memulihkan kuasa itu. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi di dalam rupa manusia. Mengembalikan lagi kuasa yang dimiliki oleh anak Allah yang pertama, hilang karena dosa, jatuh dalam dosa, dan sekarang dikembalikan lagi oleh Tuhan Yesus. Dan lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu di bumi. Tidur di kapal, di buritan. Murid-murid sedang mencari ikan, naik kapal, dan badai datang. Murid-murid itu sudah dari sejak lahir memang sudah terbiasa dengan danau, ya kan? Tapi kali itu bahkan nelayan pun dibuat takut. Petrus pun ketakutan karena badai yang tidak pernah dia lihat selama hidupnya. Sampai mereka kemudian bangunkan Yesus. Nah, jadi ini pelajaran buat kita. Jangan biarkan Yesus yang memerintahkan tulis kitab Wahyu tidur. Ketika COVID-19 datang, karena Yesus tidur, pada takut semuanya. Berapa banyak pendeta pun, salaman pun sudah takut. Ini serius saya ngomong. Amin. Ini fakta dan kenyataan di lapangan. Karena saya bukan pengkhotbah teoritis di balik mimbar. Saya pengkhotbah lapangan. Berapa banyak pendeta yang takut bahkan untuk salaman. Saya nggak pernah takut. Kemanapun saya bergerak, salamannya salaman. Maka ketika saya melihat Pastor Samuel belum pernah ketemu, langsung salaman. Inilah hamba Tuhan. Ya. Nah sekarang, jangan biarkan Yesus tidur. Buat Yesus bangun. Karena dialah pemimpin kita. Dan ketika Yesus bangun di buritan itu, dia berkata kepada murid-muridnya terlebih dahulu, hai kalian yang tidak percaya, tidak punya iman. Langsung dihardik. Murid-muridnya sendiri yang dihardik. Dan kemudian berkata kepada badai, badai kembalilah tenang. Enggak teriak-teriak, badai, badai. Badai kembalilah tenang. Langsung seketika tenang. Murid-murid langsung berkata, manusia macam apa dia kayak? Nah sekarang pertanyaan, itulah dulunya Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Semua alam semesta tunduk. Karena kepada Adam di Kejadian 1 ayat 28 diberikan instruksi perintah kepada Adam oleh Tuhan. Kuasai semua. Amen. Berbuah bertambah banyak. Amen. Jadi semuanya tunduk pada Adam. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, bahkan untuk menyentuh singa pun dia takut. Ya kan? Tapi Adam yang kedua, Yesus mengembalikan kuasa itu. Haleluya. Dan sekarang Yesus yang sama datang di akhir zaman dalam rupa Roh Kudus untuk membuka kitab Wahyu. Untuk mendatangkan iman bagi umat di akhir zaman sebelum Yesus datang yang kedua, supaya memanifestasikan lagi kuasa di Taman Eden. Maukah kita? Atau kita hanya puas, hanya duduk di gereja, haleluya, puji Tuhan, oh saya diberkati, oh saya disembuhkan. Puaskah kita hanya seperti itu? Berapa tahun Bapak jadi Kristen? Puluhan tahun. Ya. Tapi tidak pernah mendengar bahwa ada janji yang seperti ini. Renungkan itu. Kenapa kok nggak pernah didengar? Ya, karena para pengkhotbahnya belum mendapatkan pewahyuan pengertian tentang janji yang asli. Kalau hanya puas tumpang tangan orang sakit sembuh, ngusir setan,
setan pergi. Pertanyaan saya, ketika di masa sebelum pandemik berlangsung, hebat ngusir setan kemana-mana. Bahkan sampai ditulis di kartu namanya, spesialis ngusir setan. Kan gitu kan? Tapi Amin. giliran COVID datang, setan juga kan COVID. Kenapa nggak berani ditengking? Kemana Markus 16? Ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Markus 16. Tumpang tangan. Tumpang tangan. Sentuhan. Tumpang tangan. Bukan tumpang tangan. Lah kalau salaman aja udah nggak berani, apalagi tumpang tangan. Tapi sebelum pandemik, hebat. Setan pergi. Saya percaya perginya setannya. Tapi setan sekarang juga lihai dan licik. Aku sekarang menjadi bentuk COVID-19. Setan yang sama. Jangan pikir setan ini nggak berubah-berubah. Baca di kitab Ayub, baca di kitab Lukas ketika setan masuk ke babi-babi di Gadara. Baca di 1 Raja-Raja 22 ketika roh iblis menjelma menjadi roh dusta. Setan yang sama. Ya. Amen. Dan semua pekerjaan setan, permulaan setan, akhir riwayat setan, dan pekerjaan setan ditulis semuanya di kitab Wahyu. Makanya saya nggak takut dengan adanya pandemi, lockdown, dan COVID-19. Kalau malam ini Tuhan suruh saya ke rumah sakit yang lagi ada problem dengan kasus-kasus yang seperti sekarang, saya nggak takut. Saya nggak perlu perlindungan apapun. Karena darah anak domba Allah melindungi saya. Karena saya tahu siapa yang menugaskan saya. Amen. Ya. Jadi kekristenan sekarang mengulang sejarah seperti Raja Saul. Ya kan? Sebelum Goliat tampil, Saul terlihat hebat. Mengalahkan, menang perang. Itu giliran Goliat tampil. Goliat itulah gambaran 666. Tingginya 6 kaki, tombaknya 6 pesa dan lain sebagainya, itu bisa dicek. Gambar 666. Wahyu 13. Dan Saul ketakutan. Ya kan? Siapa yang berani melawan Goliat? Kalau kalian mengalahkan, ku kasih putriku si Mika, kata Saul. Begitulah tipe banyak kekristenan sekarang berlangsung seperti Saul. Betul kan? Tapi tampil Daud. Hai engkau Goliat, hai engkau COVID-19. Seperti itu seharusnya. Kita bukan orang yang mau sok-sokan atau soal anggar jago, berani-beranian. Bukan. Kita adalah orang-orang yang dibuat berani oleh Roh Kudus karena penyingkapan rahasia. Sehingga saya bisa melihat di mana pandemik, lockdown, COVID-19, vaksin di kitab Wahyu. Dan kemana kesudahannya. Kalau kita sudah tahu kemana kesudahannya, sama seperti orang berburu. Tunggu aja buruan itu, karena dia pasti melintas jalan ini. Sabar. Tunggu. Kalau udah lewat, tinggal tembak. Gak kemana-mana itu buruan itu. Sama seperti kayak perang. Kalau udah tahu kekuatan musuh, di mana lokasinya, di mana titiknya, tunggu aja. Tunggu sampai muncul. Muncul. Kalah. Kalau Tuhan sudah memberitahukan kepada kita seluruh strategi musuh, setan, kekuatannya, dan perilaku dan pekerjaannya, dan kita diberikan roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia, yaitu Kristus di dalam kita, pengharapan yang mulia. Untuk apa takut? Alkitab katakan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus berkata, jangan takut. Jadi kalau kebangkitan Tuhan Yesus menghilangkan takut di antara murid-muridnya, kebangkitan Yesus di akhir zaman membuka ketujuh guru di Wahyu 10 akan menghilangkan takut pada diri para pengkhotbah dan umat Tuhan. Amen. Amin. Itu janji. Itu janji Alkitab. Itu bukan perkataan manusia. Tapi dibutuhkan iman. Dan iman datang dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Makanya kitab Wahyu
ketujuh meterai di Wahyu pasal 6, ketujuh guru di Wahyu 10 harus dibukakan rahasia. Sekali itu terbuka, maka akan membawa kita dari Kejadian sampai kitab Yudas. Dan masuk ke Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22. Apa yang dihasilkan kalau seluruh kitab ini sekarang ada di dalam kita? Tersembunyi. Jadi apa manusia ini? Jadi manusia suratan Kristus yang hidup. Pernahkah terlihat sedikit saja Yesus takut menghadapi tombak Romawi? Menghadapi peraturan Romawi? Yesus tidak pernah takut. Apakah pernah terlihat Paulus, Petrus, dan Yohanes terlihat takut? Bahkan ketika Paulus dan Petrus dibawa ke pengadilan mahkamah agama, dan para imam besar mengatakan kepada keduanya, kalian kularang untuk memberitakan nama Yesus. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes? Seorang yang tidak terpelajar. Dikatakan di Alkitab, Kisah Rasul 4 ayat 4 mungkin dikatakan di sana. Petrus dan Yohanes tidak terpelajar. Tapi mereka di hadapan para pemimpin agama berani berkata, kalian larang kami memberitakan nama Yesus. Apakah kami hendak menyenangkan manusia atau kami mau menyenangkan Tuhan? Oh, tidak bisa di stop. Tidak bisa di stop. Lihat pandemik yang sekarang berlangsung di seluruh dunia. Bahkan gereja pun di stop. Di mana kuasa Kisah Para Rasul? Di mana kuasa gereja mula-mula? Itulah yang ingin dikembalikan oleh Tuhan Yesus dengan membuka kitab Wahyu. Jadi sekarang, Mbak sama Mas, siap? Buka hatimu? Saya udah panjang lebar ngomong. Terbukakah hatimu untuk melihat isi kitab Wahyu dengan jelas? Sekali kitab Wahyu terbuka, seluruh kitab di Alkitab akan terbuka. Dan untuk apa terbuka? Apakah hanya sekedar terbuka? Tidak. Seluruh isi Alkitab terbuka, berarti Yesus tersingkap. Dan Yesus berkata, aku diam di dalam kamu, dan kamu diam di dalam aku. Amen. Sehingga kita menjadi Alkitab yang hidup. Amen. Ya kan? Sehingga kita membaca Alkitab dengan lebih bergairah. Kenapa bergairah? Karena tahu artinya. Kenapa orang malas baca Alkitab? Karena nggak tahu artinya. Dibaca sampai 20 kali pun nggak ngerti-ngerti, udahlah. Tapi coba tahu artinya. Apalagi pengkhotbah, wah semakin semangat. Walaupun Pak Samuel udah 82 ini, kakeknya ini, oh kakungnya nih, jangan khawatir, 82. Kalau udah tahu ini, semakin semangat. Amen. Untuk itulah saya rela datang ke Jawa, ke pulau lain, ke kota, provinsi. Untuk apa? Karena saya punya beban. Terbeban saya kepada hamba-hamba Tuhan secara khusus untuk membagikan apa yang Tuhan sudah bukakan di zaman ini. Tapi saya mau katakan dengan jelas, bukan saya yang membuka. Saya hanya meneruskan apa yang sudah dibukakan oleh Roh Kudus 60 tahun yang lampau, bahkan sebelum saya lahir di dunia. Jadi pembukaan ketujuh guru, tujuh meterai ini sudah 60 tahun yang lalu. Jadi saya katakan lebih dulu supaya jangan orang berpikir bahwa saya dipakai Tuhan untuk membuka. Tidak. Saya hanya meneruskan. Saya adalah salah satu bagian dari 5 jawatan di Efesus pasal 4 di seluruh dunia yang dibangkitkan Tuhan untuk Indonesia. Saya adalah salah satu dari antara mereka. Banyak pengkhotbah seperti saya di Indonesia yang bisa menerangkan seperti saya. Jadi saya adalah salah satu. Jadi saya terbeban pergi ke sana sini, meninggalkan jemaat saya di Medan adalah untuk membagikan kabar sukacita. Amen. Injil adalah kabar baik, Amen. kabar sukacita. Jadi penyingkapan rahasia di kitab Wahyu bukan sebuah ajaran, bukan sebuah sekte, bukan sebuah doktrin, tapi adalah murni Kristus sendiri yang datang.
datang 60 tahun yang lalu dan membukakannya dan membuat umat Tuhan sampai dengan tahun 2021 menjadi siap bagi kedatangan Tuhan. Hidup kita diubahkan, karakter kita yang lama diubahkan, seluruh dosa hilang, dan kerinduan kita menggenapkan perkataan Tuhan Yesus. Matius pasal 5. Haus dan lapar akan kebenaran. Maka Tuhan akan memuaskan. Amen. Tidak lagi berpikir yang jasmani. Tidak lagi berpikir yang duniawi. Dan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak kompromi. Kenapa orang banyak kompromi? Karena tidak tahu isi kitab. Dipikirnya ini udah benar. Oh, kita di sini, kita melayani Tuhan. Dia pikir dia di sini, dia melayani Tuhan. Amsal katakan, jalan yang disangka lurus, maut. Jalan yang disangka lurus, ujungnya adalah maut, kematian. Dan lihat apa yang dikatakan di kitab Wahyu tentang maut. Meterai yang keempat, Wahyu pasal 6. Kita baca sejenak, Pak. Wahyu 6. Wahyu pasal 6. 6. Ayat 7 dan 8. Tujuh dan 8. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di Bumi. bumi. Ya. Anak domba membuka meterai yang keempat dan tampak di situ seekor kuda hijau kuning. Mbak, ada bahasa Inggris? Hijau kuning itu bukan hijau kuning, tapi adalah warna pucat, pale horse, seperti kayak ini, abu-abu, ya. Itu warna pucat, sama seperti orang kekurangan darah, pucat, mayat, pucat. Itulah warna daripada penunggang kuda yang keempat. Jadi pucat itu adalah warna kematian. Ya. Makanya dikatakan di sini, dan orang yang menungganginya bernama Maut, kematian, dan kerajaan maut. Kerajaan maut mengikutinya. Kerajaan maut itu dalam bahasa Inggrisnya hell. Dalam bahasa Yunani Hades atau neraka. Jadi yang mengikuti penunggang kuda pucat adalah namanya maut, neraka mengikuti. Nah, pelajaran ini cukup dalam. Karena hanya anak domba yang bisa membuka. Siapakah anak domba? Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah terlihat anak domba di Kalvari membuka Wahyu pasal 6? Tidak, bahkan Wahyu pasal 6 belum ditulis. Jadi waktu Tuhan Yesus tersalib di kayu salib sebagai anak domba, bahkan kitab Wahyu belum ada, belum ditulis. Jadi, kapan kitab Wahyu harus dibuka oleh anak domba yang sama? Akhir zaman. Anak domba yang sama, bukan oknum yang lain. Yesus Kristus yang sama. Jadi, Yesus Kristus dalam rupa Roh Kudus di akhir zaman harus membuka firman ini
untuk supaya umat yang mendengar mendapatkan iman. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan. Jadi bicara pengangkatan, imanmu menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari penghakiman yang akan dicurahkan Tuhan ke atas bangsa-bangsa. Makanya jangan heran, dari tahun ke tahun sesudah Perang Dunia Kedua selesai 1945, dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini, apakah ada damai di bumi? Nggak ada kan? Perang terus bergejolak di berbagai tempat. Apakah kejahatan di muka bumi semakin surut atau semakin naik? Apakah jenis kejahatan di bumi semakin ringan atau semakin brutal dan sadis? Semakin brutal, semakin sadis. Betul kan? Apakah moralitas manusia di muka bumi semakin baik semenjak Perang Dunia Kedua selesai sampai dengan saat ini, atau semakin turun? Semakin turun. Mana buktinya? Buktinya salah satunya kalau Mbak dan Bapak datang ke Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Di situ banyak terlihat LGBT. Tahu LGBT? Lesbian, gay, transgender, bisex. Dosa Sodom. Kalau kita keluar negeri, apalagi ke Yerusalem, wow, pengikut LGBT ini, benderanya pelangi, jutaan pengikutnya. Di Israel pengikutnya jutaan. Israel tanah suci, ya, untuk memperlihatkan bahwa dunia sudah sangat najis dan kotor. Makanya Paulus katakan di kitab Ibrani, dunia ini tidak layak dihuni oleh orang-orang kudus. Jadi, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dosa sudah bertimbun-timbun, maka kesabaran Tuhan sudah habis. Maka dia akan datang sebagai raja untuk menghakimi dunia. Tapi kalau dunia dihakimi langsung, maka saudara dan saya binasa juga. Betul gak? Amin. Tapi karena Tuhan penuh dengan kasih, karunia, dan anugerah-Nya, dia harus bukakan rahasia firman ini tentang penghakiman yang akan datang. Supaya kita terluput dari penghakiman. Dengan cara apa kita diluputkan? Dengan cara penyingkapan firman akan merubah hidup kita. Tidak lagi sama dengan dunia ini. Oleh darahnya kita dibasuh, darah anak domba, di Wahyu pasal 5. Maka hidup kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia, maka kitalah umat yang layak bagi surga ketika dia datang yang kedua. Untuk itulah tujuan kitab Wahyu dibuka. Ya kan? Saya ambil contoh tentang penghakiman. Kita buka di Kejadian 18. Ya, malam ini saya nggak punya topik khusus, tapi saya hanya bicara-bicara aja. Tapi walaupun saya bicara, saya sudah khotbah hampir 1 jam. Amin. Dan belum putus. Kejadian 18. Kejadian 18. Saya carikan dulu ayatnya. 18. Ya, Kejadian 18 ayat 16. Tuhan berencana untuk menghukum Sodom. Kejadian 18 ayat 16. Dapat Pak? 16. Lalu saya baca ya? Atau Mas baca Mas? Kejadian 18 ayat 16. 16, ya. Dan berangkatlah orang-orang tersebut dari tempat itu, dan mereka memandang ke arah Sodom, dan Abraham pergi bersama mereka untuk mengantarkan mereka. 17. Dan Tuhan berfirman, apakah akan
apakah aku akan merahasiakan dari Abraham apa yang sedang aku lakukan? Ya, oke, jelas kan? Tuhan berencana untuk menghanguskan Sodom dan Gomora. Betul? Itu adalah gambaran penghakiman untuk akhir zaman. Karena dunia yang sekarang sudah seperti Sodom dan Gomora. Jadi kalau ingin mengerti dunia yang sekarang dan apa kesudahan dunia ini, lihat Kejadian 18 dan 19. Ya kan? Karena Tuhan Yesus, sebelum saya lanjutkan menjelaskan ayat ini, karena Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 17 ayat 26. Jadi ditahan dulu Kejadian 18. Kita buka dulu di Lukas 17 ayat 30. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Lukas 17 ayat 30. Ayat 28 mulai. Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Oke, silakan Mas. Lukas 17 ayat 28. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Ya, 30. Sesuai dengan hal ini akan terjadi pada hari Anak Manusia disingkapkan. Iya. Anak manusia, huruf besar, akan tersingkap, ya, terbuka, bisa dilihat ketika dunia sudah sama seperti Sodom dan Gomora. Jadi kalau ada orang Kristen tidak tahu bahwa dunia ini sudah sama seperti zamannya Sodom dan Gomora, berarti nggak pernah baca Alkitab. Dunia ini secara menyeluruh, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dosa Sodom sudah di sini. Dan lebih najis dibanding zaman-zaman yang sebelum kita. Di abad 20-21 kita mengenal yang namanya mutilasi. Perempuan jengkel, cemburu, potong, tak. Kemudian sodomi. Kemudian kasus-kasus pedofilia seperti yang terjadi di Jakarta, bahkan di London. Baru-baru ini orang Indonesia pernah baca? Si orang Batak itu di London. Oh, kasusnya mendunia itu. Pedofilia. Laki-laki memperkosa laki-laki. Disodomi. Dan itu sudah banyak berlangsung di seluruh dunia. Meningkat dan semakin meningkat. Semakin sadis, semakin brutal, semakin garang, semakin tidak berperi kemanusiaan, dan kualitas kejahatan semakin mengerikan. Bukannya semakin turun. Padahal Injil diberitakan di mana-mana. Jadi dengan kata lain, dunia sudah sama seperti zamannya Sodom. Betul kan? Dan sekarang dikatakan di sini, demikianlah pada hari Anak Manusia disingkapkan. Haleluya. Anak manusia adalah Kristus, huruf besar. Kristus sendiri. Kristus yang sama, yang sudah menyuruh Yohanes, tuliskan kitab Wahyu. Tuliskan penglihatan itu. Kristus yang sama berjanji, aku akan datang lagi seperti ketika dunia sudah seperti Sodom. Berarti dengan kata lain, kapan kitab Wahyu akan dibuka? Ketika dunia sudah seperti Sodom. Nanti saya akan tunjukkan ciri-cirinya yang lain tentang akhir zaman. Nah, sekarang ketika dunia sudah seperti Sodom, maka kitab Wahyu Anak Manusia Kristus membuka meterai-meterainya itu. Ya kan?
Nah, ketika meterai kitab Wahyu dibuka dan itu adalah firman Tuhan dan kemudian dikhotbahkan kepada umatnya, itulah yang mendatangkan iman yang sempurna. Dan kemudian sesudah dia selesai mengkhotbahkan, membukakan ini kepada umatnya, dan umatnya siap bagi kedatangan Tuhan, ya kan? Maka yang berikutnya yang hendak Tuhan lakukan adalah mengambil umatnya naik ke surga, supaya nggak ada di bumi, dan sementara umatnya ada di surga di perjamuan kawin malam anak domba di surga, maka dunia di bumi dihantam oleh api penghakimannya Tuhan. Nah, jadi sebelum dunia ini dihakimi, sebelum umat Tuhan mempelai wanita naik, maka kembali ke Kejadian 18 tadi. Apa yang Tuhan hendak lakukan? Yang tadi, Pak, Kejadian 18 ayat 16 dan 17. Ya. Oke, Mas, silakan, Mas. Ayat 17. Kejadian 18 ayat 17. Dan Tuhan berfirman, apakah aku akan merahasiakan dari Abraham apa yang sedang aku lakukan? Apakah aku hendak merahasiakan atau menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan terhadap Sodom? Saya bacakan di ayat 20. Ya, silakan, Mas. Ayat 20. Ya. Maka Tuhan berfirman, betapa banyaknya keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sudah terlampau berat. 21. Aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar seperti keluh kesah orang yang telah masuk kepadaku. Mereka telah melakukan semuanya itu, dan jika tidak, aku akan mengetahuinya. Iya, aku turun. Baiklah, aku turun. Inilah zamannya. Kristus dalam rupa Roh Kudus turun dari surga untuk membuka isi kitab Wahyu dan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sudah hendak menghakimi dunia ini. Karena dunia ini sudah seperti zamannya Sodom dan Gomora. Tetapi sebelum Tuhan menghakimi, rahasia apa yang hendak Tuhan kerjakan diberitahukan lebih dahulu kepada Abraham. Gambaran siapakah Abraham? Gambaran orang pilihan Tuhan di akhir zaman. Tidakkah kita bersyukur? Kita dibuat tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dan dengan kita diberitahu, maka Abraham, orang pilihan di akhir zaman, tahu bagaimana mempersiapkan diri bagi pengangkatan, bagi kedatangan Tuhan, bagi perjamuan kawin malam anak domba. Karena Alkitab yang lain mengatakan, aku tidak akan membiarkan umatku binasa bersama dengan orang-orang fasik. Jadi dengan kata lain, kalau kitab Wahyu nggak dibukakan, ya kita nggak akan tahu apa yang akan dikerjakan Tuhan tidak akan lama lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang berangan-angan. Oh, nanti kalau Tuhan datang, aku akan bersama dengan Dia. Haleluya, Maranatha, Tuhan datang. Tapi giliran Tuhan datang, kita tidak tahu apa-apa. Dan kemudian tiba-tiba penghakiman melanda dunia. Dan kemudian kita komplain dengan Tuhan. Tuhan, bukankah Kau janji mau datang untuk menyelamatkan umatmu? Apa jawab Tuhan? Matius 7. Nyangkau, aku tidak mengenal. Kan udah repot itu. Sibuk pelepasan mengusir setan. Betul? Sibuk mujizat. Tapi ketika rahasia dibuka, tidak mau menghiraukan, tidak mau mendengarkan, dan tidak mau percaya, dan tidak mau menerima. Ya sudah, bukan salah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa siapa. Kita hanya perlu membuka hati untuk menerima apa yang Tuhan singkapkan, bukakan di hari-hari terakhir ini. Jadi dengan kata lain, Pak, hari-hari terakhir ini darurat seperti Rasul Paulus bilang, mendesak. Kalau seandainya sambil contoh, misalkan contoh Salatiga hendak diserbu oleh musuh, kira-kira tindakan rakyat di Salatiga apa?
masih santai minum kopi. Minum kopi ya mas. Wah enak lu ini. Begitu. Tidak. Semua orang keluar ke rumah, mempersiapkan segala sesuatu, membuat kubu pertahanan dan lain sebagainya untuk mempertahankan kota. Karena kalau sampai kota ini dimasuki musuh, maka akan terjadi kebinasaan, dan celaka yang sangat luar biasa. Dan tentunya kita tidak mau. Itulah contoh ilustrasi. Dunia sudah hendak dibinasakan oleh si penunggang kuda pucat yang bernama Maut. Dia sedang menjelajah ke seluruh dunia. Bangsa ke bangsa, pulau ke pulau, provinsi ke provinsi, negara ke negara, kota ke kota, tidak terkecuali dusun pedalaman. Untuk apa? Wahyu katakan di Wahyu 13. Untuk menyesatkan mereka yang diam di bumi, supaya mereka yang diam di bumi menyembah binatang dan patung binatang. Seperti yang tadi malam kita jelaskan. Jadi, apakah kita mau menyembah binatang dan patung binatang? Ya pasti jawabannya tidak. Oh, mana mau pertanyaan sekarang. Kalau kita nggak mau, kita harus tahu seperti apa wujudnya patung binatang dan binatang. Karena kalau kita nggak tahu wujudnya binatang dan patung binatang, jangan-jangan kita sekarang sudah menyembah dia tanpa sadar. Terlalu mudah kekristenan mengklaim, wah aku menyembah Yesus, aku menyembah di dalam roh. Terlalu mudah. Alkitab jelas mengatakan di Wahyu 13, mereka yang diam di bumi akan menyembah binatang dan patung binatang. Jadi supaya kita tahu bahwa saya sedang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, saya juga harus tahu wujudnya binatang dan patung binatang ini opo. Kok bisa-bisanya nubuatan kitab Wahyu mengatakan semua yang diam di bumi akan menyembah binatang dan patung binatang? Apa enggak mengerikan itu? Cobalah. Itulah sebabnya Tuhan akan menghukum dunia ini. Bukan hanya karena dunia ini sudah sama seperti dosa Sodom dan Gomora, tapi dunia sedang menyembah binatang dan patung binatang. Saya akan tunjukkan rahasianya nanti. Tapi enggak malam ini. Panjang itu. Sekali kita membaca kitab Wahyu, kita harus juga belajar sejarah gereja. Problem dengan kekristenan adalah tidak tahu sejarahnya. Itu problem. Sejarah gereja dimulai di loteng Yerusalem sampai dengan saat ini. Tapi untuk bisa mengetahui dengan tepat dari loteng Yerusalem sampai dengan saat ini, kita harus kembali ke perjanjian lama. Ibaratnya gini loh. Ibaratnya gini. Ini perjanjian baru, ini perjanjian lama. Untuk mengerti perjanjian baru, letakkan ini ke perjanjian lama. Seperti ini. Karena semua yang di perjanjian baru, semua ada di perjanjian lama. Karena pengkhotbah berkata, tidak ada yang baru di bawah matahari. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Sama seperti bayangan. Bayangan baru. Perjanjian lama adalah bayangan. Ibrani 10 ayat 1. Perjanjian lama adalah bayangan. Berbicara tentang hal-hal yang baik yang akan datang. Perjanjian baru adalah wujud nyata. Kan gitu Pak. Jadi kalau bayangannya 5 jarinya, mungkinkah aslinya 4? Ya nggak mungkin. Kalau bayangannya manusia, masa wujud aslinya gajah? Ya enggak. Berarti kalau bayangannya adalah Kristus, maka wujud aslinya adalah Kristus. Jadi untuk tahu perjanjian baru, harus tahu perjanjian lama. Makanya, apa yang ditulis di kitab Wahyu dan dilihat oleh Yohanes, bukan sesuatu yang baru. Karena Daniel 700 tahun sebelum Yohanes di Pulau Patmos juga sudah melihat. Jadi nggak ada yang baru. Jadi harus ada koneksi antara kaitan Wahyu dan Kejadian, Wahyu dan kitab Kejadian, Wahyu dan kitab Daniel, Wahyu dan kitab Zakaria. Saya ambil contoh di kitab Zakaria, dikatakan di situ ada 2 orang perempuan di dalam gantang di kitab Zakaria.
2 orang perempuan di dalam gantang. Nah kalau saya jemaat misalkan, Pak Samuel, Bapak kan gembala pulau. Saya membaca tadi malam di kitab Zakaria ada 2 perempuan di dalam gantang. Maksudnya apa, Pak? Kalau nggak ngerti kan problem. Tapi kalau itu ditanyakan ke saya bisa terangkan kembali ke kitab Wahyu. Apa maksudnya 2 perempuan di dalam gantang? Dan apa koneksinya dengan Wahyu 13 dan Wahyu 17? Dan Daniel pasal 7. Dan Kejadian pasal 3. Nah, seperti itulah belajar Alkitab. Jadi belajar Alkitab bukan untuk sekolah Alkitab. Alkitab adalah untuk orang percaya. Tetapi sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, kami dipercayakan untuk memberi makan domba. Memberi makan umat. Jadi kalau pengkhotbahnya kurang makanan, gimana dengan dombanya? Ya kurang gizi. Alias kelaparan. Iya, kelaparan. Tapi banyak orang Kristen nggak merasa dia kelaparan. Kenapa nggak merasa kelaparan? Ya, karena gerejanya sudah bagus. Punya mobil, punya ini. Lihat Tuhan berkati kita. Oh, Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kekayaan rahmat Allah adalah berbicara semua, Efesus 1 ayat 4 katakan, semua berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga akan diberikan kepada anak-anak Allah. Apakah ada Mercedes-Benz di sorga? Mazmur 119 mengatakan, firman-Mu tetap tinggal selamanya di sorga. Jadi kekayaan apa yang hendak Tuhan berikan pada umatnya? Pembukaan firman Tuhan. Itulah yang memperkaya kita. Ya kan? Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Burung pipit tidak menabur, tapi diberi makan. Bunga bakung tidak memintal, tetapi bunganya lebih indah dari jubah Salomo. Hal-hal yang jasmani dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kekristenan lebih bangga dengan yang jasmani, status, jabatan, wow, udah tinggi kami, sehingga kalau ketemu dengan orang lain pun jaim dia, jaga image. Ada apa, Pak? Ya kan? Ya, karena terlalu tinggi statusnya, susah dirontokkan. Yesus nggak pernah punya status. Bahkan untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak ada. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia, bahkan untuk meletakkan kepalanya pun tidak bisa. Tapi siapakah anak manusia itu? Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi. Siapa kita rupanya? Ciptaan. Rendahkan hati, biarkan anak manusia Kristus membuka kitab Wahyu dan menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Amen. Untuk itulah roh kebenaran dijanjikan. Dan ketika kitab Wahyu dibukakan, Tuhan akan berbicara kepada setiap individu. Tidak akan menghasilkan organisasi gereja baru, tidak akan menghasilkan sekte baru, tidak akan menghasilkan kelompok-kelompok yang baru, tapi menghasilkan suatu umat yang ditebus oleh darahnya, yang terdiri dari seluruh dunia, suku, kaum, bangsa, dan bangsa, individu. Makanya gereja kami adalah gereja yang independen. Saya nggak punya atasan, Mas. Atasan saya langsung Roh Kudus. Jadi kalau saya mau pergi ke sana sini, saya nggak perlu bikin surat untuk laporan. Laporan saya hanya doa, Tuhan kemana kau pimpin. Makanya Tuhan pimpin sehingga ketemu dengan Pastor Samuel. Tanpa saya tanya sama siapa-siapa. Tuhan kasih hikmat, masuk ke Google, cek daftar gereja Salatiga. Saya nggak ada yang kenal di sini. Dan ketika saya cek, muncul semuanya, termasuk alamat di sini. Jadi siapa yang pimpin? Dan Tuhan izinkan saya terlockdown di Salatiga, yang seharusnya saya pulang tanggal 4. Tapi karena peraturan, larangan mudik, jadi saya terlockdown di sini. Tapi Tuhan punya maksud,
supaya kitab wahyu ketujuh guru dan ketujuh meterai disampaikan di Salatiga. Sekarang saya sudah menaburkan itu selama 2 minggu di sini. Maka saya percaya Tuhan pasti akan bangkitkan hamba-hambanya di Salatiga. Amin. Salah satunya. Salah satunya. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya cukupi dulu karena saya bisa khotbah sampai jam 12 tapi nanti kalau nggak ngerti ya apa gunanya ya. Tapi yang jelas ini direkam, audionya direkam, Mbak. Nanti sampai masukkan ke tempatnya HP-nya Bapak. Supaya diulang lagi, bisa diulang. Apa yang disampaikan bisa diulang. Nah, ini pun direkam video YouTube. Nanti linknya saya kirim supaya bisa diulang lagi pelajarannya. Karena manusia ini terbatas, Pak. Saya pun terbatas, banyak lupanya. Ya tahu, wajarnya itu. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Amin. Haleluya. Itu. Jadi Mas dipersiapkan untuk gantikan kakungnya. Butuh pembukaan 7 guru untuk jadi kuat, jadi Kristen yang kuat. Saya kan nanti calon saya itu ada ini dan itu. Ya. Itu yang perempuan itu tentang administrasi, dia menguasai. Ya, pasti. Ya, kalau ini itu tentang iman. Saya percaya kalau Tuhan buka jalan, 2 orang ini untuk Ya, melayani bisa. sebagai penerus kami. Ya. Ya, kalau Tuhan kendaki bisa nanti ditonton di YouTube kami, lihat ibadah kami. Kalau perlu nanti suatu hari mungkin ke Medan. Supaya apa yang saya terangkan, pohon dikenal dari buahnya. Apa yang saya terangkan bukan teori, tapi adalah demonstrasi. Kehidupan harus diubahkan. Bagaimana seharusnya umat Tuhan berfellowship, berkumpul. Bagaimana umat Tuhan hidup di dalam kekudusan. Bagaimana umat Tuhan memanifestasikan janji Allah yang supranatural di dalam kehidupannya. Harus terlihat. Tidak ada politik, tidak ada manipulasi, tidak ada keinginan duniawi, semuanya harus stop. Hanya Kristus yang bisa mengerjakan untuk kita. Amin. Amin. Ya. Itu. Puji Tuhan, Pak. Sekian saya akhiri. Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan. Mungkin masnya atau mbaknya bertanya-tanya. Ini makhluk ini dari mana? Kok tiba-tiba muncul di sini gitu. Nggih, Bu, matur suwun. Kok Bapak enggak? Bapak enggak. Masih panas ya? Nggih, panas. Panas baru mansang. Ya, yang menjadi keheranan satu di Pulau Jawa ini rata-rata itu tentang pelajaran kitab Wahyu itu sangat sulit atau sangat tidak diajarkan. Jarang sekali Wahyu ini dibukakan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Wahyu ini adalah kenyataan hal yang sudah ada dan yang akan terjadi. Amin. Itu. Nah, jadi ini juga memerlukan waktu juga untuk saya sebagai hamba Tuhan itu mengajar dengan kebenaran. Betul. Dan kebenaran. Amin. Jadi di Salatiga ini pada khususnya itu sulit untuk ini Ya. pelajaran. Ya, seperti tadi saya bilang, Pak, sebenarnya ini di seluruh dunia pun seperti ini kondisi kekristenan. Secara di seluruh dunia sama sebenarnya. Mau di negara manapun sama. Iya.
hanya segelintir umat Tuhan yang betul-betul menaruh perhatian penuh kepada isi kitab. Sehingga kepada mereka lah rahasia yang ada di kitab Wahyu dan di seluruh kitab yang lain terbuka. Amin. Sehingga dari pembukaan kitab Wahyu kita akan tahu sepenuhnya kapan iblis dicampakkan ke bumi. Seperti yang dikatakan di Yesaya 14, Lucifer dicampakkan ke bumi. Kapan dia dicampakkan ke bumi? Kemudian dari pembukaan isi kitab Wahyu kita akan tahu apa yang menyebabkan kejatuhan manusia di Taman Eden. Selama ini kekristenan hanya dibekali dengan manusia memakan buah terlarang. Hanya itu tok. Ya. Bagi saya itu cukup penasaran bagi saya. Kalau dikatakan buah terlarang, saya akan tanya kepada yang menjelaskan. Aku ingin tahu manifestasinya makan buah terlarang itu seperti apa. Nah, kalau saya sebagai murid yang kritis, apa nggak kelabakan dosen itu? Ya. Apalah keterangan dia? Ya. Pasti bingung. Anak sekolah minggu karena dia masih anak-anak ya gengge aja. Anak-anak, Hawa itu makan buah terlarang karena ditipu sama si ular. Nah, ularnya kayak gini. Ya. Kan gitu, Pak ya? Semua di sekolah minggu ularnya kayak gini kan? Ya. Saya membaca kitab Kejadian, ularnya nggak kayak gini loh. Nanti baca. Di kitab Kejadian pasal 3, ayat 14 dikatakan, mulai hari ini, kamu akan berjalan dengan perutmu. Jadi sebelum ular berjalan dengan perut, seperti apa wujudnya? Berapa tahun anak-anak sekolah minggu tertipu dengan pengajaran? Ular ditipu, ular menipu, ularnya kayak gini. Melilit pohon itu. Kemudian terlihat Hawa makan buah. Krowak krek kayak simbol perusahaan Apple. Bertahun-tahun kekristenan hanya dicekoki dengan yang seperti ini. Saya heran, kenapa tidak ada orang Kristen bahkan hamba Tuhan menanyakan kebenaran itu. Saya ingin tahu manifestasinya. Buah terlarang itu wujudnya apa? Nomor 1. Ya. Kemudian hasil memakan tindakannya apa? Nomor 2. Karena Alkitab katakan, setelah Hawa dan Adam makan, maka Tuhan katakan kepada keduanya, Adam dan perempuan, kamu akan birahi dan akan kesakitan pada saat melahirkan. Jadi ada kaitan antara makan buah dan soal melahirkan dan soal hawa nafsu. Kita akan bahas nanti. Sekarang. Tapi tolong baca dulu baik-baik kitab Kejadian pasal 3. Ya kan? Itu penting sekali karena kitab Wahyu akan membuka langsung apa yang dulunya terjadi. Mulai dari surga sampai di Taman Eden sampai tahun 2021. Wah. Apa nggak luar biasa itu kalau itu diterangkan semuanya dan umat mendengar dan percaya. Tidakkah itu menimbulkan iman? Iya, tadi anak saya juga Waduh. yang ngerate kan. Ini peperangan nih, Bu. Maksudnya peperangan ini. Wes mana kayak, Pak? Pak Samuel, Bapak baru datang tadi habis. Nah katanya Aduh. besok sore. Banyak kata besok sore itu ya Iran. Belum saya itu belum mendengar kalau besok sore itu belum mendengar. Tapi malah kejadian seperti ini. Oh, berarti tadi malam nggak ngeh Bapak gitu. Kalau dengar saya ya ini malam. Malam ini toh? Ya. Lah iya memang pas Nah, malam ini. iya. Kedengaran tadi ya malam hari ini juga. Nanti jamnya sama. Pas lah itu. Ya kadang-kadang. Monggo. Nggih, gituan. Tapi sekarang Aduh. untuk doanya kami minta Nggih. untuk Bapak ini. Siwan. Pak Iwan untuk doa. Mari. Iya. Doa.
Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang kaya Tuhan. Engkau akan memperkayakan kami Tuhan. Amin. Dan Engkau menjanjikan Tuhan, segala harta di surga Tuhan. Amin. Segala harta firman-Mu Tuhan. Engkau mau sampaikan dan Engkau mau berikan kepada kami, umat-Mu yang rendah hati dan mau Amin. percaya dan menerima Tuhan. Dan segala berkat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, teruskan kiranya Tuhan akan pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, menuntun akan umat-Mu senantiasa, khususnya dalam hal ini hamba-Mu Tuhan, Pastor Samuel, dan keluarga Tuhan, cucunya Tuhan, dan segala umat yang Tuhan Kau bebankan kepada di dalam pundaknya Tuhan, dan akan diteruskan kepada cucunya Tuhan, kiranya Tuhan Kau menolong mereka Tuhan, Kau bukakan Tuhan akan firman-Mu, Tuhan, untuk mereka dapat dicerahkan matanya Tuhan, dan mereka dapat Tuhan mempersiapkan umat yang Kau sudah berikan kepada mereka Tuhan. Oh terima kasih Bapak, mengucap syukur segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini juga dengan berkat jasmani yang sudah diberikan Tuhan saat ini Tuhan, dan yang sedihkan hati Tuhan, sehingga dikatakan akan kesehatan dan kekuatan kami untuk senantiasa melayani Tuhan. Bapak kami mengucap syukur dan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Monggo. Ini tuh Pak kerupuk. Puji. Wah, ini perjuangan nih. Baru makan kamu mau berangkat ya? Ya, kalau nggak habis ya tinggal aja. Sebenarnya untuk jalan nak? Ini yang ngakos ini. Masih. Waduh. Lah kok di Makan aja. ini makan. Nanti kan dulu. Udah selesai nih. Ya